Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratim mustaqim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan ini kecuali mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada momentum di pagi hari ini, saat hari ini kita sampai di awal bulan Syawal setelah 30 hari kita berjuang melaksanakan salat Idul Fitri, melaksanakan puasa Ramadan. Semoga kumpulnya kita di sini menjadi bukti rasa cinta dan syukur kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Habib tercinta, Nabi termulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Al-Fakir di atas mimbar senantiasa berwasiat, wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti bitba'il awamirillah wajtinabun nawahi, mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini bukan harta yang kita miliki, Pak, bukan jabatan yang kita punya, tapi sebaik-baiknya bekal dalam kehidupan ini wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ketakwaan kita kepada Allah menjadi bekal terbaik dalam kehidupan ini. Ittaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, insyaallah kita selamat dunia wal akhirat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah zat yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Walitukmilul iddata walatukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi momentum Idul Fitri kali ini kita mengumandangkan takbir kepada Allah dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan itu ada fenomena yang sangat menarik, di mana para perantau yang dari daerah datang ke tempat kita, mereka beramai-ramai untuk mudik pulang kampung. Kita lihat filosofi mudik, orang datang ke Jakarta, orang datang ke Bintaro dari daerah, tujuannya satu, mencari uang. Buat apa? Buat pulang ke kampung halaman. Logikanya ketika dia bawa uang 20.000 ke kampung halaman, maka dia tidak akan sampai ke kampung halaman. Tapi ketika dia bawa uang ratusan juta atau puluhan juta, maka sampai kepada kampung halaman. Dan itu pun berlaku kepada kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali di surga. Nabi Adam pertama kali diciptakan di surga, maka kampung halaman kita di surga. Kita datang ke dunia ini merantau, dan bodoh seorang perantau kalau nggak ngerti jalan pulang. Karena surga tempat yang suci, orang yang bisa masuk ke dalam surga hanya mereka yang suci dari dosa. Maka ketika kita pulang ke rahmatullah dengan banyak dosa, mesti dicuci dulu, dipantaskan, dan Allah ciptakan neraka sebagai pembersih manusia yang ketika dia ingin pulang kampung ke surga dalam keadaan kotor, maka dibersihkan di neraka. Maka di dunia, di alam dunia, saat kita hidup, Allah ciptakan satu bulan yang namanya bulan pembersih, namanya bulan Ramadan.
Ramadan adalah artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa kita, hawa nafsu kita. Kenapa orang masuk surga mesti dibakar ketika dia banyak dosa? Karena besi yang karat pun hanya bisa disucikan dengan cara dibakar. Dan ketika sudah dibakar akan menjadi sesuatu yang lebih manfaat. Genteng bisa manfaat di atas genteng. Itu proses pembuatannya dibakar. Bata bagaimana bisa menjadi kokoh? Proses pembuatannya dibakar. Artinya apa? Ditempa dan dibakar akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitupun Allah hadirkan Ramadan, yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kita juga berpuasa, Pak. Nabi Adam puasa 1 bulan itu 3 hari. Dalam riwayat ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, beliau kepanasan, Pak. Kulitnya sampai terbakar karena ada matahari. Karena di surga dia nikmat, dia adem, dia sejuk dan sebagainya. Turun dia ke bumi, maka dia terbakar kulitnya. Maka malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, kalau kau pengen kulitmu kembali menjadi bersih, kulitmu menjadi kuat, maka puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 itu yang kita laksanakan setiap bulan. Itu syariatnya Nabi Adam. Lalu nabi-nabi sebelum kita juga banyak. Nabi Daud berpuasa, afdhalus shaum shaumu akhi Daud. Nabi bersabda, ya, sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Nabi Daud. Siti Maryam bernazar berpuasa, bahkan puasanya dalam riwayat 40 hari dalail, tidak ngomong, tidak minum, Pak, tidak makan. Coba Nabi Nuh, ketika dalam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau dalam bahtera, terombang-ambing dalam ombak selama 1 tahun dia berpuasa. Nabi Musa sebelum dia ke Bukit Turskina 40 hari dia berpuasa, Pak. Begitupun Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dan seluruh orang-orang sebelum kita disyariatkan berpuasa. Jangankan manusia, binatang pun ketika dia ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka dia mesti berpuasa. Anda tahu ayam, Pak? Ayam itu tidak bisa menetaskan telurnya selama dia dalam keadaan kenyang. Maka dalam proses pengeraman, ayam itu selalu berpuasa. Kupu-kupu yang indah, dipandang mata indah luar biasa, tidak akan bisa menjadi pemandangan yang cantik. Jadi kupu-kupu yang indah selama dari kepompong dia makan, tidak. Selama dia menjadi kepompong dia berpuasa. Bahkan ular ketika dia berganti kulit menjadi lebih bagus. Proses saat mengganti kulit, dia tidak akan bisa berganti kulit dalam keadaan kenyang. Maka ular pun berpuasa berbulan-bulan untuk mencapai kulit yang bagus. Artinya apa? Seluruh makhluk yang berpuasa potensinya satu, termasuk manusia, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Cuma pertanyaannya, Pak, apakah orang yang tadinya belum pernah sholat, tiba-tiba datang bulan puasa dia rajin berjamaah, apakah sudah termasuk dan berhasil puasanya menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Kita lihat kalimatnya, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu dalam bahasa santri, Pak, namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya 2 zaman, zaman hal dan zaman istiqbal, masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tapi karena sebelumnya kalimat tattaqun ini berjumpa dengan kalimat la'alla yang berfungsi min adawatil istiqbal, kalimat yang mengistiqbalkan zaman yang hal, maka zaman yang sekarangnya dihapus. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa di masa yang akan datang. Karena sifatnya fi'il mudhari ini istimrar, terus menerus, maka la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa di masa yang akan datang secara aktif dan kontinu. Artinya apa? Orang yang belum pernah berjamaah, tiba-tiba dia rajin berjamaah selama Ramadan. Ketika dia puasanya berhasil, maka akan tambah rajin berjamaahnya. Orang yang tadinya belum pernah baca Al-Quran, datang karena baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya besar karena memang unzila fil Quran di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan kalau puasanya berhasil, tambah rajin baca Al-Qurannya. Begitupun orang yang berjamaah, yang belum pernah berjamaah, tiba-tiba rajin jamaah salat tarawih, tiba-tiba rajin jamaah salat subuh. Kita lihat nanti, Pak, setelah Ramadan tambah rajin berjamaahnya atau tidak. Kalau setelah Ramadan tidak baca Quran lagi, tidak berjamaah lagi, tidak ke masjid lagi, tidak sedekah lagi, tidak jujur lagi,
tidak sabar lagi, dipertanyakan puasa kita buat siapa. Rubba sha'imin laisa lahu min syamihi illa ju', karena banyak orang yang berpuasa tapi kata Nabi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena perutnya puasa tapi lisannya tidak berpuasa, karena perutnya puasa tapi mata dan kakinya tidak berpuasa, sehingga puasanya sia-sia. Lihat setelah Ramadan, adakah dari item ibadah itu satu saja yang meningkat? Kalau tidak ada yang meningkat, jangan-jangan puasa kita gagal. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa cirinya orang yang berhasil puasanya? Orang ketika dia sudah bersih, kembali menjadi fitrah, kembali dia suci, maka seperti lembar kertas yang kosong diisi dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia menjadi orang yang imannya ulaika humul mu'minuna haqqan, yang sebenar-benarnya beriman. Apa cirinya? Satu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, ketika ada panggilan kebaikan, dia akan segera menyambut panggilan itu. Contoh misalnya bapak sedang berjalan, tiba-tiba ada panggilan suara azan. Maka ketika orang imannya berhasil, sebelum datangnya azan, dia sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Karena dia menjadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan. Karena sholat adalah kebutuhan bagi dia, bukan kewajiban. Ketika orang butuh, sama seperti orang makan, Pak. Jadi ketika dia dipanggil mendengarkan azan hayya 'alas shalah, hatinya bergetar ingin merasakan sholat, atau bahkan hatinya gelisah belum melaksanakan sholat. Kalau hati tidak gelisah, tidak ada perasaan roja wal khauf, berharap amal ibadah kita diterima dan takut kalau amal ibadah kita diterima, tidak ada perasaan takut tertinggal sholat, karena kita tahu meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh dan berzina, maka kita selesai begitu sebelum azan. Jam 11 kita azan, jam 12 kita azan, jam 11 kita sudah rapi-rapi mempersiapkan ingin berjumpa kepada Allah. Tapi sayang, seribu sayang, disiplin kita bukan disiplin takut Tuhan, tapi disiplin takut atasan. Ketika bos kita manggil jam 7 suruh datang, jam 7 tepat waktu kita datang ke kantor. Tapi ketika Allah, padahal sudah jelas inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, solat sudah ditentukan waktunya. Zuhur jam 12 kita tergolong manusia yang lalai melaksanakan solat sehingga mengakhir-akhirkan waktu solat. Lailatan usriya bi ila sama'i rijalan wa nisaan yadribuna wujuhahum. Nabi ketika Isra wal Mi'raj melihat seorang laki-laki dan perempuan memukuli kepalanya patas sidu diahum kinahil azim, sampai darahnya mengeluarkan darah yang begitu besar. Yaquluna ya wailahu wa ya taburahu, celakalah aku dan binasalah aku. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haula'i, siapa itu orang yang memukuli kepalanya sampai darahnya keluar begitu besar? Apa kata malaikat Jibril? Alladzina yusalluna salata fi ghairi waqtiha. Dia adalah orang yang salatnya tidak tepat pada waktunya. Orang yang salat tidak tepat pada waktunya disiksa, apalagi yang enggak salat. Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya tidak mungkin melaksanakan salat? Diazam, buat perjanjian, ya Allah, setelah ini saya akan salat. Jadi orang yang beriman ketika ada panggilan kebaikan bukan hanya salat, dia menyegerakan membantu, dia menyegerakan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Maka ketika dia imannya tambah kuat, ketika dia puasanya berhasil, dia tambah senang dengan pengajian, dia senang dengan Al-Qur'an karena dia dilatih dengan Al-Qur'an setiap hari. Dia baca Al-Qur'an, maka setelah Ramadan tambah senang datang ke tempat taklim, tambah senang rajin ke pengajian, bahkan senang membaca Al-Quran. Tapi ironis di zaman sekarang, Al-Quran hanya dijadikan mas kawin, setelah itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallah, dia akan menuntut di hari kiamat dipakai atau tidak dalam keluarga kita. Maka jadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk kita. Allah turunkan, syariatkan sebagai buku panduan dalam kehidupan kita, Al-Quran di bulan suci Ramadan. Gunakan bukan hanya sekedar surat pilihan, gunakan bukan hanya sekedar surat itu aja yang kita baca, tapi baca mulai dari awal sampai akhir. Cintai Al-Quran, upgrade diri kita dari seorang hamba menjadi seorang kekasih yang beribadah bukan karena ingin dunia. Baca Quran cuma waqiah, tapi kita baca Al-Quran karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran wa la taghlu fi wa la tasbu anhu wa la taqulu wa la taqtasiru. Bacalah Al-Quran, amalkan kandungannya, jangan memperjualbelikannya dan jangan mencari makan darinya. Masya Allah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Baca Al-Quran.
Jangan ngimpi punya anak pinter baca Al-Quran kalau bapaknya nggak pernah ngaji. Jangan ngimpi punya anak rajin sholat kalau bapak emaknya nggak pernah sholat. Maka lingkungan terbaik adalah keluarga. Mulai setelah Ramadan ini, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Pastikan dia bisa baca Al-Fatihah dari bapak dan ibunya. Pastikan dia bisa sholat jenazah dari bapak dan ibunya. Pastikan dia bisa mandikan mayat. Pastikan bisa dia menguburkan mayat. Supaya apa? Nanti saat kita meninggal dunia, yang melihat aurat kita bukan orang lain, tapi anak-anak kita saat memandikan. Yang menyolatkan jenazah saat jadi imam bukan lagi ustadz, tapi anaknya almarhum almarhumah. Yang memandikan anak-anaknya, yang mengafani apa anak-anaknya, itu baru orang-orang yang berhasil menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Karena kita punya kewajiban. Begitu kita di alam ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Begitu lahir ke alam dunia, kita punya kewajiban, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu kita berumah tangga, kita punya amanah ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka harus ketemu berapa kali Ramadan baru kita mau berubah, baru kita mau sholat, baru kita mau ibadah, baru kita mau baca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, orang berhasil puasanya karena dia dilatih dengan sabar dan jujur. Dia dilatih dengan bersyukur. Karena dalam puasa kita menahan lapar dan haus, kita menahan hawa nafsu kita. Maka setelah Ramadan kita akan tambah yakin bahwa tempat bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk yang lain. Kalau kita bergantung kepada gaji, Pak, akan putus asa. Anak 5, gaji 5 juta nggak cukup, Pak. Tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Wa wajadaka dhalan fahada. Sesulit apapun di masa injury time, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Besok harus ada duit 100 juta, anak operasi, ada jalannya walaupun boleh pinjem, Pak. Allah nggak ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Kalau hidup kita susah dan gelisah, bukan salah Tuhannya, salah kitanya. Se-Indonesia orang nggak ada yang sholat, Pak. Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Karena ukuran kebahagiaan itu ketika mereka sholatnya benar. Hayyalah sholah, hayyalal falah. Sholat dulu baru bahagia. Kalau hati gelisah, sering pusing dengan masalah. Kenapa? Karena dia membesarkan masalah dalam otak dan hatinya, tidak dibesarkan Allah. Tapi ketika Allah besarkan dalam hati kita, kita tidak mengatakan masalah itu besar, tapi katakan, wahai masalah engkau kecil, aku punya Allah yang maha besar. Karena kita besarkan Allah dalam diri kita. Oleh karenanya jamaah sekalian, besarkan Allah dengan cara apa? Pasrahkan Allahus Somad. Allah sudah tentukan hidup dan mati kita. Karena Allah mengabulkan doa apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang keempat dan yang kelima, yang terakhir, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang puasanya berhasil, beribadah itu bukan main-main, Pak. Ibadah dijadikan sebuah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau orang menjadikan ibadah sholat sebagai menggugurkan kewajiban, satu yang terjadi akan terburu-buru dengan datangnya sholat dan terganggu. Baru azan terganggu, baru juga tadi sholat, saya lagi kerja tanggung. Yang kedua akan merasa terburu-buru dalam melaksanakan sholat. Yang ketiga, aspek tumaninah pasti hilang karena dia sholat lupa rokaat dan lupa tahiyat. Itulah orang-orang yang menjadikan ibadah salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ketika dijadikan sebuah kebutuhan, aqimis shalah, mendirikan salat bukan sekedar tunggang tongeng salat, tapi dia ngerti makna salat. Maka syarat orang salat khusyuk, pertama tafahum li maknal kalam. Dia mesti tahu apa yang dia baca. Mulut mengucapkan takbir Allahu Akbar, hati ngikutin Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian hambanya. Terdengar dalam dirinya bahwa dia sedang menghadap Allah, istidor al-qalbu, dan membayangkan bahwa itu adalah solat terakhir kita. Maka jadikan solat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Jadikan cinta kita kepada Allah murni karena Allah, bukan karena ingin dunia, bukan karena pengen masuk surga, tapi bukan karena juga takut masuk neraka, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itu saja mungkin khutbah yang singkat dari Al-Fakir. Kita mudah-mudahan kita semua sampai kepada bulan puasa yang akan datang, dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan satu detik pun dalam bulan puasa yang akan datang, agar kita keluar menjadi manusia yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqburin wa adkhalana wa iyyakum fi zumurat عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الله أكبر 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 ولله الحمد. Alhamdulillahirrahim الرحمن أمر بالتراحم وجعله من دلائل الإيمان أحمده سبحانه على نعمه المتوالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المحدة ونعمة المسدة وهادي الإنسانية إلى طريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله إن الله أمركم بأمر عبادة فيه بنفسه وسنبي فيه بملائكة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa sejak akil balik sampai dengan saat ini kami sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami datang hari ini bertekuk lutut di hadapanmu. Kami makhluk yang paling banyak dosa ya Allah. Kami sering berbuat maksiat ya Allah. Tangan kami tidak terjaga, lisan kami tidak terjaga, mata kami tidak terjaga ya Allah. Ampunkan dosa panca indera kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jika dosa seluruh panca indera kami ini menyebabkan kami hidupnya sulit ya Allah, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan kami yang sering meninggalkan salat padahal kami tahu salat itu dosanya lebih besar daripada berzina ya Allah. Ampunkan dosa kami jika meninggalkan salat menyebabkan nama kami tertulis di neraka sakar ya Rabb, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah di alam kubur, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunkan dosa kami terhadap ibu kami ya Rabb, yang 9 bulan 10 hari melahirkan kami, mengandung kami wahnan ala wahnin, kalau enggak hidup mati ya Allah. Kami sering membuat air matanya mengalir ya Allah karena dosa-dosa kami ya Rabb. Jika dosa kami terhadap ibu kami ya Allah yang menyebabkan kami sulit hidup, yang menyebabkan kami jadi banyak hutang, yang menyebabkan kami jadi sulit dalam kehidupan ini ya Rabb, rumah tangga kami berantakan, kalau memang karena dosa kami terhadap ibu kami, ampunkan dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Ampunkan juga dosa bapak kami yang mencari nafkah hidup dan mati buat kami ya Rabb. Kami sering menyakiti hatinya, kami sering membantahnya, bahkan kami tidak mengikuti apa yang diperintahkan olehnya ya Rabb. Jika karena dosa kami terhadap ibu bapak kami yang menyebabkan kami hidup menjadi sulit, banyak hutang, rumah tangga berantakan, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusu'ana wa tadarru'ana wa ta'ami taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al dinana dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis suhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Rabbana la tu'akhidna in nasina atana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا عظيم أذكركم ولذكر الله أكبر عيد سعيد كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amen.